Baik, jadi saya mulai di mana di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendingin pada AC. Sebelumnya, apa sih sistem pendingin itu? Sistem pendingin itu yaitu suatu proses di mana yang akan mengalami perubahan suhu atau kalor dengan waktu secara bersamaan. Jadi di sistem pendingin AC ini apa saja sih? Bagaimana sih cara kerjanya itu? Jadi di sini langsung saja berikut adalah tata cara bagaimana sih AC itu dapat bekerja. Nah, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu di sistem pendingin AC itu ada 4 komponen, yaitu di mana yang pertama ada kompresor. Kompresor tersendiri ini sifatnya untuk memompa suatu freon, di mana freon itu yaitu suatu zat atau kalor yang sifatnya ini dia akan mengubah dari suhu yang panas menjadi suhu yang menjadi dingin. Nah, jadi itu adalah salah satu fungsi dari kompresor. Kemudian yang kedua yaitu ada kondensor. Jadi ini kondensor gambarnya. Setelah kondensor ada yang namanya kapiler. Setelah kapiler yaitu evaporator, di mana evaporator tersendiri ini merupakan proses finalisasi di mana suhu dari kondensor yang telah diproses dan mengalami perubahan wujud dari gas menjadi cair. Kemudian sebelum masuk ke evaporator sendiri, dari cair menjadi gas, maka dari yang dihasilkan dari evaporator ini akan menghasilkan suhu dingin yang akan keluar pada AC tiap-tiap ruangan. Baik, di sini ada penjelasan bahwasanya dari kompresor merupakan alat di mana untuk memompa freon untuk melakukan proses menuju ke kondensor. Mengapa kok pada kompresor ini ada warna merah? Nah, pada keterangan di sini yaitu di mana warna merah ini merupakan gas panas. Jadi merupakan gas yang ada pada suhu di luar ruangan. Kemudian apa sih jenis-jenis freon yang digunakan saat melakukan sistem pendinginan ini? Di Indonesia ada empat empat freon yang biasanya digunakan, yaitu yang pertama ada R22, kemudian ada R32, dan yang ketiga ada R410A, dan yang keempat ada R290. Sebelumnya jenis-jenis freon ini tergantung dari cara pemakaiannya. Untuk yang biasa paling sering digunakan tiap-tiap rumah itu antara kalau nggak R22 ataupun R32. Tapi menurut info yang saya baca di internet dan di media sosial gitu, bahwasanya jenis freon R22 ini sudah tidak ada dan tidak bisa digunakan lagi di Indonesia. Mengapa? Karena jenis freon ini dapat merusak lapisan ozon yang sangat besar sekali. Jadi resikonya itu sangat sangat tidak aman untuk jangka kedepannya, khususnya untuk kehidupan yang ada di bumi ini. Maka dari itu jenis freon R22 ini secara tidak langsung dihapus dan digantikan dengan jenis-jenis freon, salah satunya yaitu dengan jenis freon R32, R470A atau R290. Jadi kesimpulannya jenis freon ini uh, mempunyai perbandingan persentase untuk mencegah terjadinya lapisan ozon itu mempunyai kapasitas tersendiri. Oke, jadi tadi setelah suhu panas pada kompresor dipompa ya dari kompresor, kemudian masuk ke
kondensor. Nah, di kondensor tersendiri ini akan mengalami proses perubahan kalor di mana dari wujud gas menjadi cair. Maka suhu udara panas yang ada pada kompresor ini akan diproses masuk ke kondensor, kemudian akan diproses menuju ke kapiler. Seperti ini. Nah, setelah diproses melalui kondensor, maka terjadi perubahan wujud ya dari kondensor menuju kapiler, kemudian masuk ke filter, kemudian setelah itu akan diproses ke solenoid valve. Nah, setelah dari solenoid valve akan menuju ke stop valve, kemudian langsung menuju ke expansion valve. Nah, di expansion valve tersendiri ini suhu udara yang sebelumnya tadi dari perubahan wujud cair menjadi gas, dari gas menjadi cair, kemudian diproses lagi menjadi cair menjadi gas. Mengapa? Karena setelah setelah mengalami proses dari kondensor, dari kapiler, kemudian dari yang terakhir menuju ke sebelum ke evaporator, maka suhu suhu yang ada pada apa pada tabung ini sebelum dikeluarkan maka akan menghasilkan suhu yang dingin. Karena evaporator tersendiri ini sifatnya dia untuk mendinginkan yang ada pada ruangan. Jadi apabila di ruangan ataupun di dalam kamar itu suhunya sangat panas misalnya. Nah, maka dari itu dari suhu pada ruangan tersebut itu nanti akan diproses dari evaporator. Jadi evaporator itu eh, mempunyai di dalamnya ada kipas itu ya. Jadi apa diproses dari suhu ruangan yang awalnya tadi itu panas, maka akan diproses kemudian akan mengeluarkan suhu udara yang sangat dingin. Jadi berikut adalah sekilas penjelasan tentang sistem pendingin. Kemudian masuk ke permasalahan apa saja yang ada pada sistem pendingin. Biasanya jadi sistem pendingin itu pasti mempunyai permasalahan yang sering kita jumpai tanpa kita sadari ya. Sebenarnya sudah ada apa ya, udah konkret itu bahwasanya kalau gangguan-gangguan pada sistem pendingin itu pasti akan terjadi. Salah satunya apa? Salah satunya yaitu mengalami kebocoran ataupun freon yang habis. Nah, untuk gangguan-gangguan tersebut itu mengapa kok bisa terjadi? Nah, itu kita kembali lagi ke penggunaan bagaimana kita meminimalisir AC untuk setiap harinya. Jadi AC sama halnya dengan seperti kipas angin ya. Jadi misal kalau kipas angin eh, kita berbulan-bulan kan pasti akan mengalami eh, debu atau kotor ya, ada debu atau kotor gitu. Jadi maka secara tidak langsung kan kita harus membersihkannya. Sama halnya juga dengan air conditioner atau kita biasa dikenal AC. Jadi pada AC itu biasanya harus harus mengalami pembersihan ya, bisa bisa dari pembersihan filternya. Kalau biasanya semisal kalau orang-orang rumah tangga itu membersihkannya lewat memanggil orang yang ahlinya, jadi untuk membersihkan filter yang ada pada tiap-tiap rumah atau kipas yang ada di luarnya itu, karena itu merupakan apa ya, suatu pengaruh pengaruh untuk proses proses pada pendinginan pada ruangan. Jadi harus kita betul-betul perhatikan apa saja yang harus di kita cegah untuk tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian freon habis. Kalau freon habis itu eh, dikarenakan kalau kita sering sering menggunakan AC, maka kan karena sifatnya
freon itu kan tidak kekal ya, jadi bisa habis, maka kita juga harus tetap mengisi ulangnya. Nah, untuk mengantisipasi biar tidak cepat boros itu biasanya menggunakan AC sebaik mungkin. Jadi tidak secara terus-menerus biar freon yang ada pada AC itu tidak cepat habis. Kemudian lanjut ke solusi, bagaimana sih solusi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan itu. Uh, untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, kita bisa menggunakan AC itu sebaik mungkin. Jadi semisal kalau kita kita menggunakan AC dalam waktu misal untuk mau tidur. Nah, untuk tidur itu ada jangka batasan waktunya. Jadi tidak bisa diforsir, sama halnya seperti kita menggunakan apa kipas angin. Jadi tidak mungkin kan kalau semisal AC itu kita nyalakan setiap hari 24 jam terus menerus tanpa kita matikan. Nah, jadi maka dari itu kita harus mematikan AC dan menggunakan AC itu sebaik mungkin agar agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Baik, mungkin cukup dari saya penjelasan tentang sistem pendingin, kemudian permasalahan apa saja yang ada pada sistem pendingin, serta solusi-solusi yang harus dilakukan saat terjadinya permasalahan pada sistem pendingin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Muhammad Hanif Adi Kuncoro. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.